Baik kakak-kakak, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kakak-kakak, ini merupakan pertama kalinya ya request dari Kak Ardi kita mengadakan Zoom siang hari. Jadi semoga dengan 3GP ke depan kakak-kakak kita bisa membuat sebuah komunitas belajar. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, dipersilakan untuk salah satu kakak untuk memimpin doa. Silakan Kak. Oke, sebelum melakukan aktivitas pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya merasakan bahwa sekarang saya menjadi ibu yang dihormati oleh Islam. Tidak. Doa selesai. Saya merasakan status sosial saya. Terima kasih untuk Kak Dwi, sangat luar biasa. Bagaimana kakak-kakak kabarnya hari ini? Saya dipercaya. Alhamdulillah, luar biasa. Barakallah, I'm fine. Kak Hevi dengan Kak Willy satu ruangan atau gimana? Beda? Beda, Kak. Beda jauh ya? Kak Willy di mana posisinya? Hah? Masih di Anur Kak Willy. Oh, jauh ya? Enggak, kali kantornya jadi satu gitu, enggak beda ya? Beda. Beda, Pak. Oh, beda. Beda kepala sekolah, beda semuanya. Mereka itu terpaut 11 km radius. Oh, jauh ya Kak ya? Luar biasa. Kak Dwi sama Kak Oksela, dua duet ini di mana posisinya? Di sekolah? Di sekolah, Pak. Di sekolah. Berarti Kak Oksela masuk hari ini ke sekolah? Masuk, Pak. Gimana keadaannya Kak Oksela? Alhamdulillah sehat. Cuman HP-nya yang nggak sehat, Pak. HP-nya yang lagi ngeblank ya? Makanya itu HP-nya, Pak, bukan sayanya, HP-nya. Oke, gimana kakak-kakak yang lain masih sehat? Sehat ya? Semalam kita siang ini kita Zoom setengah. Alhamdulillah sehat. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Saya izin share screen. Saya jarang diajak diminta oleh dosen untuk mengkaji praktik pembelajaran. Tidak diminta. Saya diminta langsung mengajar oleh guru Kamal. Ini guru Kamal. Saya tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan observasi pelajaran dari guru Kamal. Saya jarang diajak untuk mengkaji praktik pembelajaran dari hasil observasi. Lumayan panjang kegiatan kita kakak-kakak 3JP ya. Sudah terlihat kakak share screen saya? Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Baik kakak-kakak, salam dan bahagia selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu di ruang virtual pada kesempatan siang hari ini. Untuk yang kedua kalinya, ini mungkin yang pertama ya. Pertama kita melakukan Zoom Meet di siang hari. Mungkin kakak-kakak masih ada di sekolahan ya, kemudian ada juga yang masih pulang dari sekolah ya kakak-kakak, dan harapannya kakak-kakak bisa hadir sepenuhnya dalam kegiatan ini. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Pada kegiatan ini di modul 3 kakak-kakak kita akan membahas tentang komunitas belajar di sekolah atau disingkat dengan KBS. Komunitas. Nulis dulu Din, pena Din. Pena merah mana tadi?
komunitas belajar sekolah. Nulis. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Ini mungkin kesepakatan bersama yang selalu kita sepakati saat kita Zoom. Ya, yang pertama kita selalu menyalakan kamera. Kedua, kita mematikan mikrofon karena akan terganggu ketika kakak-kakak mau bicara. Silakan kakak-kakak melakukan raise hand. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Gangguan teknis adalah merupakan hal yang wajar. Di Menggala masih ada gangguan teknis ya Kak Ardi ya? Sudah baik Kak Ardi ya, pohon yang tumbang? Insya Allah sudah. Sudah ya. Kemarin itu jam 1 pohonnya tumbang, sempat mati kegiatannya. Jadi saya juga ada Zoom, mati juga kegiatannya. Udah saya selesain Kak Hen. Sudah ya. Pak Kardi petugas PLN atau gimana ya? Berarti Kak Ardi ini banyak jobnya. Kalah Kak Taufik. Kak Ardi ini banyak job Kak Taufik. Jobnya di mana-mana. Lanjut kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Apa Kak Hen? Enggak, Kak Ardi tadi banyak jobnya karena dia salah satu pengurus PLN. Lanjut ya. Asik. Asik, gas. Oke, siap. Indikator utama yang pertama, guru dapat memahami, saling tergantung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mereka bersama-sama dengan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikannya. Kemudian, guru dapat memahami konsep kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani. Guru dapat mendesain program kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani secara kolaboratif. Guru dapat menginisiasi ragam kegiatan untuk mendorong PJOK yang bermakna dan menyenangkan yang berkelanjutan secara kolektif di sekolah. Kemudian capaian khusus modul siang hari ini kakak-kakak mampu memahami konsep pentingnya KBS, serta hubungan dengan keberpihakan pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS. Kemudian merancang program kegiatan KBS. Yang keempat, merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS atau menggunakan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini seperti Kak Yesi kemarin ya. Ternyata dalam kegiatan SEM tersebut Kak Yesi mengaitkan P5 dalam kegiatan SEM kemarin. Itu yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas tentang kegiatan tersebut Kak Yesi. Baik kakak-kakak, pada modul ini kakak-kakak yang terakhir dari modul program pengembangan keprofesian guru PJOK, pada kegiatan awal di modul ini kakak-kakak akan melakukan elaborasi, menelaah konsep dasar secara asinkron tentang komunitas belajar sekolah atau yang disingkat dengan KBS. Isi modul ini kakak-kakak tentunya kakak-kakak pelajari sebelum PMM ya, sebagai syarat untuk mengikuti program ini, khususnya pada materi komunitas belajar pembelajaran yang berbasis proyek. Kakak-kakak akan memperdalam lagi modul ini hingga kakak-kakak dapat melakukan aksi nyata dengan membuat sebuah kegiatan dengan mengembangkan program PJOK yang berpihak pada peserta didik. Baik kakak-kakak, untuk tujuan dan alasannya membentuk suatu KBM, ya KBS ya kakak-kakak.
komunitas belajar di sekolah menjadi sangat penting dalam sekolah karena komunitas belajar sekolah tempatnya terjalin kerjasama, tempat terjalinnya kerjasama antar guru dan tenaga kependidikan. Guru dapat belajar bersama, tidak terisolir, ya. Guru pun menyepakati standar bersama seperti pembelajaran efektif, kemudian kriteria atau indikator penilaian. Guru sepakat bahwa mendidik semua peserta didik merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya komunitas belajar di sekolah, semangat keterampilan masuk pendidik dapat diminimalisasi. ini udah masuk sih. Sehingga peserta didik memiliki kualitas pengalaman belajar yang sama, terlepas dari siapapun pendidiknya. Pembelajaran berkelanjutan ini kakak-kakak di masyarakat akan membentuk ekosistem ya kakak-kakak. Budaya belajar pada akhirnya kemajuan KBS berdampak pada kualitas pendidikan sekolah. Jadi kakak-kakak membentuk suatu komunitas belajar sekolah, kemudian dari pembentukan komunitas belajar sekolah akan berdampak pada peserta didik. Tentunya komunitas belajar sekolah itu terdiri dari ketua, ya. Kemudian dari ketua itu akan membentuk suatu kegiatan-kegiatan yang akan memajukan sekolah, kakak-kakak. Kemudian berikut alasan kakak-kakak membentuk KBS di sekolah. Yang pertama, memberi motivasi belajar. Kemudian, kesepakatan belajar. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan sosial. KBS juga dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam pembelajaran. Kemudian, kakak-kakak meminimalkan ketimpangan kompetensi. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Slide saya masih kelihatan ya. Pengertian komunitas belajar di sekolah atau KBS, komunitas belajar sekolah. Adapun pengertian komunitas belajar sekolah merujuk pada, ya ada yang resen ya? Ada yang resen apa yang masuk? Ini Kak Henry Mutex. Menurut saya bagaimana? Ya kakak-kakak. Kak Elis, saya unmute dulu ya Kak Elis, izin. Suara saya kurang jelas ya? Apa gimana? Jelas. Jelas Kak, jelas. Jelas, tadi siap. Oke. Lanjut kakak-kakak, kita ke pengertian KBS yaitu merujuk pada penjelasan profesional seorang guru, learning community adalah sebagai berikut. Yang pertama, merujuk pada definisi di atas, komunitas belajar atau KBS adalah sekelompok pendidik ya dan tenaga kependidikan atau PTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara rutin, berkelanjutan dengan tujuan yang jelas, terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak hasilnya pada peserta didik. Jadi kita membuat sebuah komunitas ini kakak-kakak. Jadi saya pernah membuat komunitas kakak di sekolah. Tetapi komunitas saya ini belum apa ya, dalam arti belum terstruktur. Tetapi sudah ada komunitas sekolah di sekolah saya. Dalam arti pada saat saya istirahat di sekolah itu kakak, ada guru yang apa ya, yang istirahat bareng sama saya, duduk bareng. Ketika dia mengeluhkan, oh anak saya belum bisa baca. Ada anak yang belum bisa baca. Kemudian ada anak yang pada saat belajar dia
mengganggu temannya yang lainnya. Kemudian ada salah satu guru yang menjawab, merespon kegiatan tersebut. Nah, siapa namanya, Bu? Nah, bagaimana kalau kita panggil dia untuk kita ajarin salah satu-satu untuk belajar membaca. Ya, karena baca ini adalah fokus utama kita di jenjang SD, tapi sampai jenjang SMP anak-anak sudah bisa. Jangan sampai di sekolah kita tercam jeleknya karena anak nggak bisa baca gitu. Jadi, nah inilah menurut saya ini sebuah komunitas kecil yang untuk dampaknya kepada peserta didik. Dari bicara tersebut ini sebuah komunitas, Bu, obrolan kecil antar guru baik guru kelas maupun tenaga kependidikan di sekolahan tersebut. Untuk apa? Untuk membangun dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari situ dia sudah mengidentifikasi kemampuan peserta didiknya. Ternyata di kelas itu ada 2 peserta didik yang belum bisa membaca. Bahkan ada peserta didik pada saat belajar dia aktif tetapi dia tidak mengikuti perintah gurunya. Nah, dari hal tersebut, dari kasus tersebut diidentifikasi oleh guru kelasnya. Kemudian kan TU itu ada mungkin ada jam-jam yang tidak sibuk ya, tidak seberapa sibuk. Kemudian anak tersebut kita panggil dan untuk belajar di kantor secara mandiri, guru dengan siswa satu persatu dia baca. Kemudian kita di sekolah tersebut juga kakak-kakak tidak menekankan anak mengajarkan anak ini contoh ya, contoh ikan asin, contoh kita belajar baca, tetapi kita menekankan satu kertas tersebut kita kasih ke anak-anak satu lembar kertas, karena di sekolahan itu kalau kita kasih buku otomatis anak hilang karena anak. Jadi saya kasih hanya catatan kecil kepada anak. Nah, ini kita tanya kembali ke kemampuan si kecil, kemampuan anak tersebut. Kamu mampu nggak membaca ini 5 kali atau 10 kali di rumah? Padahal itu hanya satu baris, tapi mengandung kata yang huruf-huruf yang banyak gitu, Kak. I sama N aja sudah 2 huruf. Dia mengenal huruf kayak gitu. Dari situ saya kasih ke peserta didik tersebut, mampu nggak dia membaca itu 10 kali atau 20 kali selama 1 hari di rumah. Jadi saya hanya mengajar sekilas, penerapannya di rumah. Ternyata dia mampu katanya. Oke, kita menggunakan segitiga restitusi. Ternyata dia mampu. Oke, mampu Pak. Oke, ketika mampu, kira-kira nih nak, Bapak bisa bertemu kamu kapan lagi? Besok Pak, nanti saya ketemu Bapak di sini lagi katanya. Oke, Bapak suruh ya, Bapak panggil kamu, suruh ke sini lagi, dan untuk memperkuat lagi bacaan kamu tersebut. Keesokan harinya saya panggil lagi anak tersebut, saya suruh baca lagi. Ternyata dia bisa, sudah mengenai huruf itu ada beberapa huruf yang terlewatkan. Tapi karena kita continue kegiatan kita secara teratur, kegiatan kita lakukan dan kita catat kemampuan anak sampai batas mana, dan alhamdulillah anak tersebut sampai hari ini bisa membaca. Nah, inilah komunitas kecil kakak-kakak untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita dalam satuan pendidikan yang berada di sekolahan kita. Jadi nggak usah dalam arti nggak usah terlalu besar. Kita mau memikirkan PMM, terus mau memikirkan, ya boleh sih, mikirkan itu juga boleh. Tetapi kita ke ranah kecil dahulu, baru kita ke ranah besar. Karena untuk komunitas PMM, kemudian kinerja itu, saya rasa operator sudah ada kayak gitu tugasnya masing-masing. Jadi kita spesifik ke kegiatan anak-anak aja untuk meningkatkan kemampuan anak-anak ya. Jangan sampai pada saat lulus dari sekolah kita anak itu tidak mampu untuk melakukan aktivitas gerak gitu ya kakak-kakak. Kemudian anak itu tidak mampu untuk membaca gitu. Itu yang kita takutkan. Yang dicap jelek adalah satuan pendidikan kita. Dari komunitas tersebut kakak-kakak mampu
untuk mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Oke, kita ke slide selanjutnya, Kakak. Tadi kita mulai 11.17 ya, Kakak. 11.17 apa 11.20? 11.17 ya. Ya, Kak. Oke, komunitas belajar dalam sekolah atau KBS. Komunitas belajar dalam sekolah atau KBS, Professional Learning Community, PLC, adalah sekelompok pendidik atau tenaga pendidikan yang belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin, berkelanjutan untuk tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, ini salah satu yang saya ceritakan tadi, Kakak-kakak. Sangat berdampak kepada peserta didik, sangat berdampak pada kemajuan sekolah kita. Next, Kakak. Oke, saya ingin tanya ke kakak-kakak dulu. Apakah di sekolah kakak-kakak sudah terbentuk suatu komunitas belajar sekolah? Sudah, Kak. Sudah. Kak Kania, apa namanya Kak Kania? Udah, Kak. Sabar, Kak, lagi tak cari. Oke. Sudah. Kak Hevi, apa namanya Kak Hevi? TK01 Yapindo, Kak. Oh iya, TK01 ya. Ardi, apa namanya Kak Ardi? Komunitas belajar sekolah Kak Ardi. Dan Saugi, Kak. Kalau tempat aku, Kak, Dan Saugi. namanya Apa Kak? kalau tempatku namanya Kombel SDN 1 Sidorejo Berkreasi. Oke. Oke, lanjut. Nah, Kak Elis sama Kak Ardi ya. Kak Evrita, apa Kak Evrita? Adakah suatu kombel di sekolah yang menangani walaupun bukan PJOK Kak Evrita, contohnya? Halo Kak Evrita. Kak Henry, adakah komunitas di sekolah Kak Henry yang sudah terbentuk atau mempunyai inisiatif Kak Henry? Oh, saya mau saya PJOK, saya mau bikin saya bentuk komunitas sendiri, gitu Kak Henry. Ada nggak Kak Henry kira-kira? Halo kakak-kakak. Ini yang dibilang kakak-kakak apa ya, dalam arti tidak hadir seutuhnya nyambi. Jadi hanya namanya aja di sini, tetapi orangnya entah kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, semangat ya kakak-kakak ya. Kak Fauzi, ada nggak komunitas di sekolah kira-kira? Reska Hermawan ini siapa ya Kak? Kak Taufik. Ini saya, Hen. Oh iya, kakak ada komunitas sekolah sama Kak Ardi ya, pasti ya. Oke, Kak Taufik ini baru kepencet akunnya. Oke, siap Kak. Kakak Nelly. Kak Taufik, ada komunitas sekolah Kak? Ada Kak, kalau saya, Kak Happy sama Kak Willy itu lengkap. Kombel belajarnya ada, terus komunitas parenting anaknya ada, namanya SCM, Student Conduct Management. Oke, sangat luar biasa. Nanti kita kulik ya Kak ya, kita gali lagi apa itu SCL. Siap Kak. NHCL. Oke, Kak Tri, bagaimana di sekolahnya Kak? Ada nggak komunitas yang Kak Tri ada inisiatif sendiri untuk membangun komunitas atau komunitasnya sudah ada kayak gitu Kak? Ada Kak. Ada tapi nggak berjalan Kak. Belum berjalan ya? Belum berjalan. Kira-kira ada nggak namanya Kak? Ada nama nggak? Hobbit Karya.
Kau berkarya. Oke, Kak Willy sudah ada, sudah jelas. Kak Yesi juga sudah ada dengan Kak Arfi. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ini azan ya kakak-kakak, kita jeda waktu 15 menit, kemudian jam 12 lewat 2 menit kita masuk room kembali kakak-kakak. Siap. Kak. Ya, kakak-kakak. Kak, saya jam 12 dan jam 1 siang izin untuk absen ya.
kakak-kakak. Iya, Kak. Ya, Kak. Oke, sudah bisa dimulai ya. Siap, Kak. Sudah, Kak, sudah. Silon. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut ya. Saya kira kakak-kakak, saya harapkan sudah bisa hadir semua dalam kegiatan ini. Selesai kita melaksanakan sholat zuhur kakak-kakak. Lanjut ya kakak-kakak. Ini ada beberapa alasan dan tujuan kita membentuk suatu komunitas yang sudah saya sebutkan tadi ya kakak-kakak. Yang pertama, memberi motivasi belajar. Ya, komunitas belajar dapat memberikan motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajarannya, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang B, kesempatan belajar. Komunitas belajar memberikan kesempatan bagi seluruh guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Selanjutnya yang C, kakak-kakak, untuk meningkatkan keterampilan sosial. Jadi suatu komunitas belajar kita yang kita bangun itu untuk meningkatkan keterampilan sosial ya, melalui komunitas belajar dapat melatih keterampilan sosial kakak-kakak seperti berkomunikasi, kemudian bersosialisasi dengan rekan sejawat. Hal ini dapat membantu guru dalam membina hubungan yang baik untuk sekolah dan peserta didik. Jadi membentuk suatu komunitas belajar ini merupakan praktik baik kakak-kakak. Jadi kita melakukan observasi, contoh Kak Ardi melakukan observasi terhadap saya, kan guru bisa melakukan observasi terhadap rekan sejawat atau melakukan coaching. Saya izin sebentar Kak ya. Oke, makasih, saya nggak bisa. Selalu ini. Seperti ini turun. Ada saya lagi simpan. Oke kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mohon maaf kakak-kakak tadi ya, ada gangguan teknis sebentar. Kita slide selanjutnya, alasan kita membentuk suatu KBS, kemudian dari KBS kakak-kakak dapat meningkat kemampuan dan profesionalisme mengajar. Di KBS itu saling berbagi kakak-kakak. Jadi yang belum tahu menjadi tahu, kemudian yang sudah paham membagi kepada temannya yang belum paham. Jadi saling berbagi dalam kegiatan KBS itu. KBS juga dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar. Guru yang selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal baru. Nah, jadi kakak-kakak sudah tergabung di PKG PJOK ini merupakan hal yang baru. Dulunya kakak-kakak mungkin ada beberapa kakak-kakak yang sudah mengenal apa itu metode pendidikan gerak, apa itu metode kebugaran. Kemudian sekarang dari kegiatan baru tersebut kakak-kakak mampu mengimplementasikan di sekolahan. Dan gitu ya kakak-kakak ya. Kita ke selanjutnya, ke E. Meminimalkan ketimpangan kompetensi. Dalam komunitas belajar, terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara guru-guru. Hal ini dapat membantu dan meminimalkan ketimpangan kompetensi antar guru sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama, tidak tergantung pada pendidiknya. Oke, ini apa ya?
Peserta didik kita garis bawahi. Peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sama. Jadi saya ini guru PJOK. Ya. Dalam tanda kutip saya guru PJOK. Ngapain saya ngurus anak yang tidak bisa membaca? Ya. Pada dasarnya kakak-kakak, literasi tersebut bukan hanya tugas guru kelas, bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia, bukan hanya tugas guru agama dan lain sebagainya kakak-kakak, dan itu adalah tugas kita semua dalam suatu sekolah tersebut. Itu tujuan komunitas belajar tersebut. Jadi kita membuat tujuan suatu komunitas belajar. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Ada 3 hal besar kakak-kakak dalam pembentukan komunitas belajar sekolah. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Tujuan utama menyelenggarakan suatu pengajaran atau untuk memastikan bahwa setiap peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang berkualitas, bukan sekedar belajar, tetapi bagaimana peserta didik dapat belajar sampai tingkat keberhasilan tertinggi. Pencapaian tertinggi dari kemampuan peserta didik adalah suatu yang harus dikejar. Maka guru terikat untuk terus belajar. Sangat penting agar guru dalam satu pengajaran bersama-sama menciptakan struktur dan penting dalam satu struktur ya, menciptakan struktur pembelajaran yang melekat sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari. Lanjut kakak, kita ke slide selanjutnya. Ini poin yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Jadi kita berkolaborasi baik dari kepala sekolah, tentunya kepala sekolah mempunyai suatu kebijakan ya kakak-kakak. Kita membuat KBS, tentunya kita melihat lagi aset-aset di sekolah, seperti kepala sekolah kita menggunakan rapat kecil ya. Kita rapat kecil kepada kepala sekolah, kemudian guru, PTK dan lain sebagainya. Apa sih tujuan kita membuat KBS? Dan KBS itu isinya tentang apa saja untuk meningkatkan kemampuan peserta didik ya. Yang terutama untuk memajukan sekolah kita. Kemudian kegiatan pembelajaran di suatu pendidikan akan lebih optimal jika guru dapat berkolaborasi dengan guru lainnya. Ya, kemitraan itu tercipta untuk memberikan suasana belajar bersama di mana ada rasa saling ketergantungan serta pengakuan bahwa belajar dan keberhasilan peserta didik adalah tanggung jawab semua guru dan ketenaga pendidikan ini. Ya. Jadi ada cerita kakak-kakak, saya izin bercerita. Di sekolah saya itu ada kegiatan yang namanya sholat duha. Sholat duha itu pun dilakukan di hari Jumat. Di hari Jumat, maka ketika kita untuk meningkatkan kebugaran ya di sekolahan, maka di hari Jumat itu biasanya kita lakukan senam bersama. Karena hari Jumat itu ada sholat duha, jadi kita tidak bisa meningkatkan kebugaran siswa. Ya, itu kemarin ya, kebugaran siswa. Dan sholat duha itu, kenapa sholat duha? Si guru agama ngechat saya pribadi, Pak Henry, di hari Minggu pertama, di hari Jumat minggu pertama kita akan melakukan sholat duha bersama. Saya guru PJOK, sedangkan dia guru agama. Dia ngechat saya, artinya kakak-kakak, kalau kita di sekolah itu terjalin kolaborasi, terjalin komitmen untuk bekerja sama, untuk memajukan sekolah, maka akan bekerja sama gitu kakak-kakak. Maka akan terjalin kerjasama yang baik. Selesai akhirnya sholat duha. Begitu juga kalau saya ada kegiatan. Contoh, saya akan melakukan kegiatan outing ya, berenang ya. Langsung berenang ke waterboom ya. Jadi tinggal saya ngajak guru untuk berkolaborasi. Satu ini menjaga 10, kemudian satu guru menjaga 10. Dengan ikatan tersebut kakak-kakak, karena saya pernah membantu guru agama tersebut dan juga saya terbantu, itu namanya timbal balik menurut saya ya kakak-kakak. Jadi timbal balik. Siapa yang berbuat baik maka akan memetik hasilnya. Itu kakak-kakak.
menurut saya ya. Kita belajar bersama kakak-kakak di sini. Next, kita ke slide selanjutnya. Untuk poin ketiga, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Guru perlu mengetahui hasil belajar peserta didik dengan cara mengumpulkan bukti-bukti berupa hasil penilaian peserta didik yang dijadikan dasar seluruh proses pembelajaran di masyarakat. Meningkatkan hasil belajar peserta didik dapat diamati dengan membandingkan atau membuktikan ya, buktinya berupa hasil penilaian peserta didik sebelum dan sesudah melakukan intervensi. Nah, ini dia siklus komunitas belajar kakak-kakak. Yang pertama, refleksi awal. Jadi kita menentukan refleksi awalnya terlebih dahulu ya kakak-kakak, sebuah komunitas belajar. Apa sih yang sangat krusial dalam komunitas belajar tersebut ya. Saya harapkan guru PJOK mampu ya kakak-kakak mampu untuk membentuk komunitas belajar sendiri. Nanti kakak-kakak akan menyusun RTL, rencana tindak lanjut, mempresentasikan RTL-nya di kepala sekolah, di guru untuk menyusun sebuah komunitas belajar. Kemudian ada perencanaan kakak-kakak, kemudian ada implementasi, kemudian setiap komunitas atau setiap rapat dan lain sebagainya, biasanya kita akan melakukan evaluasi dari kegiatan tersebut. Apa yang sudah tercapai, ketika sudah tercapai, dan apa yang akan ditingkatkan. Kemudian apabila ada yang belum tercapai, bagaimana yang belum tercapai di situ untuk kita lanjutkan gitu ya kakak-kakak untuk mencapai kegiatan tersebut. Next, pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Setiap elemen sekolah untuk saling terlibat perlu untuk saling terlibat dalam pendukung ketercapaian pendidikan bersama. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi. Adapun alasan mengapa setiap elemen yang ada di sekolah harus berkolaborasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkolaborasi dapat menciptakan pemahaman bersama. Kemudian yang kedua, kolaborasi dibangun dengan adanya kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang peserta didik merupakan tanggung jawab bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi tanggung jawab kita bersama. Kadang-kadang saya melihat sebuah video kakak-kakak menyalahkan dalam tanda kutip menyalahkan guru SD. Sedangkan di kelas itu ada kira-kira 30 peserta didik dan ada 2 yang tidak bisa membaca. Apa yang dinilai orang dari luar tersebut? 2 anak yang tidak bisa membaca itu, ya, yang menjadi sorotan. Bahkan dia bisa menjadi public figure di SMP, viral sekolah kita bahkan. Nah ini kita membentuk komunitas belajar itu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Jadi mereka untuk belajar bersama di suatu komunitas belajar sekolah tersebut. Seperti sekarang kakak-kakak gencar sekali untuk kita melakukan pembelajaran daring yang direkam kakak-kakak. Kalau kita sudah ada komunitas belajar sekolah, maka kita akan humble, ya, dari cara kita bicara kepada anak-anak. Kemudian ketika kita melihat kamera aja kakak-kakak, menurut saya nggak ada khawatirnya sama sekali. Ya udah, kamera itu hidup, kamera itu merekam saya. Jadi pada saat kita merekod untuk kegiatan pembelajaran, ya berjalan aja lancar, berjalan aja sesuai dengan kegiatan, udah. Itu menurut saya kakak-kakak. Jadi kalau kita sudah terbiasa di suatu komunitas, jadi ada kegiatan, ayo teman-teman rekam saya ini, pura-pura kita akan melakukan coaching, melakukan praktek belajar gitu kakak-kakak. Jadi setelah itu pada saat kita ada kegiatan yang mengharuskan kita merekam, emang sudah terbiasa.
Jadi begitu juga kalau kita ucapan pembukaan pada peserta didik, ucapan pembukaan pada siswa kita sebelum kita masuk. Kalau kita lakukan benar-benar, pada saat kita melakukan praktek belajar, maka akan humble, mulut kita akan bicara sendiri gitu kakak-kakak. Itu. Kita lanjut ya, kita saling berbagi kakak-kakak, bukan di sini saya menggurui atau merasa paling pintar kakak-kakak. Lanjut kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik di dalam pembelajaran PJOK. Kompetensi guru PJOK tersebut dapat diasah dengan dikuatkan melalui KBS, komunitas belajar dalam suatu sekolah, itu kakak-kakak ya, terdiri dari guru dan tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah di dalamnya. Pembentukan KBS akan mencapai tujuan yang diharapkan apabila anggota KBS tersebut dapat merumuskan 4 pilar yang terdiri dari, pertama, kita menyusun visi kita bersama. Misi kita bersama. Apa misi kita? Ya, memberantas buta aksara. Ya, keren kan? Di satu sekolahan itu memberantas buta aksara. Kemudian visi kita apa? Ya. Kemudian nilai dalam komunitas belajar tersebut, apa tujuan komunitas belajar tersebut. Menurut saya nggak usah muluk-muluk komunitas belajar, itu yang saya bilang. Kita berbicara ke anak bolos saja, itu bagian dari komunitas belajar. Kita berbicara di kantin saja kakak-kakak, di suatu kantin, ya. Anak sama ibu kantin ya, bukan sama ibu kantin, sama guru kebetulan dia belanja juga, dia jajan juga, dan kita bertemu. Wih, ternyata si Andi ya, bukan nama sebenarnya, si Andi belum bisa baca. Iya, ada Yudi juga bolos tadi di sekolah, ini SMP ya. Kalau yang sudah bolos ini SMP. Kalau SD insya Allah enggak. Tempat saya enggak ada yang bolos. Kalau SD masih ada rasa takut, rasa khawatir untuk bolos. Bolos itu seperti apa SD juga belum tahu. Kalau di SMP menurut saya kakak-kakak sudah ada bolos, apalagi SMA. Sudah fase-fase yang sangat krusial untuk SMA. Kemudian yang selanjutnya kakak-kakak, penerapan komunitas belajar. Nah, ini bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan suatu komunitas belajar kita di sekolah, gitu kakak-kakak. Yang pertama, kepemimpinan berbagi dan mendukung. Kemudian yang kedua, komitmen dan nilai bersama. Kemudian pembelajaran kolektif dan penerapannya. Kemudian berbagi praktik baik. Kondisi mendukung struktur dan hubungan. Berbagi praktik baik ini kakak-kakak. Jadi kita penuhi media sosial kita dengan berbagi praktik baik. Apalagi sekarang sudah ada FYP-nya ya kakak-kakak di Facebook itu. Dalam tanda kutip kita hanya menge-share kegiatan kita, siapa tahu di kemudian hari menghasilkan secara tidak sengaja menghasilkan gitu kakak-kakak. Kalau kita sudah memvideokan peserta didik, memvideokan kita dalam aktivitas praktek belajar, otomatis pembelajaran kita itu sudah namanya praktik baik kakak-kakak. Karena apa? Kita sudah berbagi ke sosial media lainnya seperti Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Ketika saya atau orang lain kakak-kakak membuka TikTok tersebut, membuka Facebook tersebut dan menerapkan di sekolahannya, ya itu suatu amal jariah atau praktik baik yang kakak lakukan di sekolahan. Itu sangat penting. Siapa tahu dengan praktik baik tersebut kakak-kakak mampu menghasilkan uang. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau ya, kalau nggak salah ya. Kak Taufik ya, benar ya? Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Ya, kakak. Oke, lanjut ya kakak-kakak. Kita ke slide selanjutnya. Ini ada pertanyaan pemandu kakak-kakak dalam KBS, Komunitas Belajar Sekolah. 15 menit saya akan bagikan kakak-kakak link Padlet ya.
Yang pertama, kakak-kakak akan menjawab apakah KBS yang ada di sekolahan kakak-kakak apakah nama ya KBS yang ada di sekolahan ibu bapak. Kemudian, apakah fase KBS kakak-kakak dapat berada pada fase inisiasi, implementasi, atau keberlanjutan. Kemudian yang ketiga, apakah apa saja kegiatan yang dirancang dalam program KBS tersebut? Jika sudah ada kayak Kak Tri, Kak Yesi tadi, dan alhamdulillah di room saya ini sudah banyak sekali yang sudah ada KBS di sekolahan. Karena kurikulum Merdeka sudah hampir berjalan 4 sampai 5 tahun ya. Ya, KBS saya rasa tidak asing lagi, sudah kita terapkan, bahkan sudah kita berkelanjutan ya kegiatannya, bukan implementasi lagi ya kakak-kakak. Kemudian jelaskan, bukan inisiasi lagi maksudnya, jelaskan latar belakang, tujuan, dan gambar singkat pembentukan kegiatan KBS yang dilakukan. Kapan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan? Katanya jam 1. Oke, oke ya kakak-kakak. Saya izin sebentar kakak ya. Ardi, Yo, Pik. lanjutin. Oke, kita menganalisis fase perkembangan komunitas belajar Bapak Ibu. Ibu Yesi boleh presentasi? Oke, lanjut ya kakak. Terima kasih Kak Ardi, luar biasa. Mantap Kak Ardi. Next, kita ke slide selanjutnya kakak-kakak. Mari menganalisis fase perkembangan komunitas belajar di satuan pendidikan kita. Ini kakak-kakak saya izin slideshow biar besar ya kakak-kakak. Oke, ini kakak-kakak ini yang penting ya. Nanti kakak-kakak akan oke kakak-kakak. Oh iya ini dia. Ya, saya akan bagikan link Padlet ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak mengisi link Padlet tersebut. Sudah ada 5 pertanyaan tersebut dan silakan kakak-kakak isi. Mungkin sudah terbiasa kakak-kakak. Kemarin sudah pernah mengerjakan Padlet. Terlihat kakak-kakak share saya. Padletnya sudah muncul ya kak. Nah, di Padlet tersebut silakan kakak-kakak isi pertanyaan-pertanyaan pemandu ini. Ya, silakan kakak-kakak. Selamat bekerja kakak-kakak. Terlihat kak Padletnya? Kak, maaf, ini kan Oxel kan bareng sama aku, terus ngisinya gimana ya Kak? Iya dua handphone kak. Oke, siap, makasih Kak. Ya siap. Makasih ya kak. Selamat bekerja ya kak.
Waktunya masih lama ya, Kak? Baik kakak-kakak, terima kasih sudah mengisi ya kakak-kakak di link Padlet. Oke, Kak Ardi, ini Kak Ardi. Apa nama KBS yang ada di sekolahan Kakak Ardi? Oke, Kak Ardi Doan. Oke, Kak Ardi boleh presentasi Kak Ardi. Apakah sudah keberlanjutan? Kak Ardi kok ketimpa di sini ya? Enggak tahu PK boleh berkelanjutan. Oke, Kak Ardi, suaranya jelas Kak? Iya, jelas Kak. Jelas, Kak. Yuk Kak Halo? Ardi, silakan Kak Ardi. Ya Kak, minta waktunya bentar buat kawan-kawan untuk mengucap bela sungkawa kepada kawan kita kelas 02 yang telah meninggal dunia. Ini ada binnya juga mau diajakin berdoa. Dari kelas 2 KN Lampung Utara meninggal dunia kawan kita, Ratna Dwi Oktaviani. Ratna Dwi Oktaviani. Oke, baik kakak-kakak, izin Kardi itu ya, doa ya udah. Ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Belum tahu juga ini sumbernya sakit apa gimana. Ya lanjut kita membahas Padlet KBS. Revisi Kak Hen karena baru bergabung di 2 UGI bahwasannya nama kombel kami itu Siger Seru. Siger Seru. Ya, Siger Seru. Apakah fase KBS? Fasenya yang saya happy, izin absen enggak? KS Bapak pada fase kami memakai fase berkelanjutan KN. Apa saja yang dirancang dalam program KBS? Belajar membaca yang seperti KN cerita tadi. Menari salah satu kombel kami juga ekskul dan kegiatan P5. Kegiatan P5 kan termasuk dalam KBS juga ya KN ya, kombel juga ya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan latar belakang tujuan dan gambaran singkat untuk kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang kami lakukan itu dapat membuat peserta didik membaca lebih baik dan merancang P5 dengan lebih efektif. Kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Kalau P5 biasanya kami melakukannya seminggu sekali. Kalau membaca cepat, kami melakukannya 2 minggu sekali dan melakukan evaluasi setiap akhir week. Satunya di hari Sabtu. Terima kasih, Kak En.
terima kasih untuk Kak Ardi ya, sama-sama sudah sudah mempresentasikan atau apa ya, dalam arti sudah ada kombel di dalam sekolah Kak Ardi tersebut. Apakah kombel Kak Ardi sudah terdaftar di PMM Kak Ardi? Alhamdulillah sudah Kak Hen. Sudah, berarti Kak Ardi di situ ketua apa sebagai apa? Saya anggota Kak Hen, ketuanya ada yang lain karena kan kita baru masuk. Baru login di 2UGI. Iya. Kalau sudah ada 3 kalau nggak salah, atau 3 atau 4 aksi nyata sudah bisa membuat kombel di PMM ya kakak-kakak. Kita lanjut ya. Terima kasih untuk Ardi yang sudah mendoakan juga rekan kita Ratna Dwi Oktaniani ya. Iya. Iya. Ini merupakan kelas saya, kakak fasilitatornya kelas saya, Kak Fahru Rozi. Iya, terima kasih Kak Ardi, sama-sama kita berdoa, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika di kuburan, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya yang luas, diberikan cahaya yang terang, kemudian kuburnya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Next, kakak-kakak, kita nah ini ada Kak Masni, ya, luar biasa Kak Masni. Kita ingin berbagi, mendengarkan apa, ada sesuatu. Kombel Kak Masni, silakan Kak Masni berbagi cerita Kak Masni, monggo. Ini sudah saya siapkan Kak Masni. Belum ada rencana. Kalau di satuan pendidikan saya belum ada Kak, belum pernah diadakan seperti KDS itu, belum pernah sama sekali. Belum ada kombelnya, oke. Baru ngerti di sini saya, maka nanti kata saya tadi nelpon teman saya, kita akan diadakan seperti itu, karena belum pernah sama sekali gitu loh. Belum ada sama sekali, baik Kak. Jadi masih inisiasi Kak itu ya, Kak siapa? Iya Kak. Kak Masni masih mempunyai inisiatif untuk membuat suatu kombel di sekolahan. Ini merupakan gerakan Kak Masni, cetusan dari PKG PJOK. Kak Masni mampu membuat suatu kombel. Ya, kombel itu yang terdiri dari Kak Masni sendiri, bisa Kak Masni jadi ketua kombel, yang kemudian teman Kak Masni bisa menjadi anggota kombel, kemudian sekretarisnya siapa, dan bendahara di dalam komunitas belajar tersebut. Dan suatu komunitas, dan suatu komunitas belajar tersebut, apa ya, uangnya dari mana sih? Nah, ini ketika kita membuat komunitas tentu identik ada dengan uang ya kakak-kakak. Ya, kadang-kadang komunitas belajar itu kita mau membuat wadah suatu kegiatan, tentunya kita minta izin dengan kepala sekolah ya. Kalau kegiatan tersebut terakomodir di rancangan kegiatan sekolah, maka insya Allah akan dikeluarkan kepala sekolah dana tersebut. Jadi kalau kegiatan kombel kita terstruktur, insya Allah kegiatan itu akan di backup kepala sekolah dari dana alokasi sekolah, dana BOS ya kakak-kakak. Terima kasih Kak Masni, luar biasa pemikiran. Terima kasih Kakak ya atas masukannya. Iya, luar biasa Kak Masni. Oke, kita ke kakak selanjutnya, ada Kak Taufik ya, Abadi Perkasa Community. Nah ini luar biasa kalau sekolah Kak Taufik ini, jempol-jempol banget sekolah yang memprakasai suatu kegiatan. Kak Taufik, oke. Kak Taufik, suara saya jelas? Halo Kak Taufik. Sinyal paling Kak, ganti ke lainnya dulu aja. Kak Taufik kepental ya. Oke, lanjut. Kak Henry, berbagi Kak Henry. Kak Henry ada? Saya pengen dengar suara Kak Henry. Semalam
Semalam Kak Henry dipanggil nggak ada, tapi saya lihat di chat ternyata izin. Oke, silakan Kak Henry. Monggo. Siapa? Oke, silakan Kak. Iya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Kak suara saya Kak? Jelas, Jelas, Kak. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke, apa nama KBS yang ada di sekolahan Bapak Ibu? Oke, sebetulnya banyak Kak, cuman yang saya pegang di sekolahan saya itu SSB Pak Kak, sepak bola. Namanya SSB Spandagala. Nah, apakah fase KBS Bapak Ibu berada pada fase saya ini berkelanjutan Kak? Apa saja kegiatan yang dirancang? Ya, jadi siswa itu bisa bisa melakukan berbagai gerak teknik dasar permainan sepak bola seperti passing, dribbling, dan shooting. Latar belakang Kak, sebetulnya kemarin itu gara-gara itu kegiatannya dari tahun dulu itu dipegang Pak Deswa. Karena beliau udah jadi kepala sekolah, diserahkan sama saya. Dan saya mengajak ya kawan, yaitu guru di SMP 2 juga, untuk kerjasama untuk mengisi waktu luang agar anak-anak ini nggak fokusnya di HP Kak. Itu dasarnya inisiatif saya itu. Makanya saya ambil di jadwal latihan itu di hari Minggu, Kak. Minggu pagi. Oke. Itu, Kak. Dasar ini KBS saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Henry, luar biasa Kak Henry. KBS-nya sangat sudah berjalan, bahkan dari turunan kepala sekolah ini KBS-nya Kak Henry ya. Artinya Kak Henry melanjutkan kegiatan atau KBS yang sudah ada di Spandagala ini dari inisiasi kepala sekolah, kemudian kepala sekolah itu dulunya guru, kemudian sekarang menjadi kepala sekolah, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kak Henry pada saat ini. Oke, ini bentuknya kepelatihan gitu Kak Henry ya? Ya benar Kak. Dan bagaimana kalau mengakomodir siswa yang dalam tanda kutip tidak mau ikut pelatihan tersebut, gimana ya Kak Henry? Nah, sebetulnya nggak ada paksaan Kak. Siapa yang mau ngikut latihan dibolehkan. Syaratnya juga nggak aneh-aneh. Yang penting sepatu bola, yaitu datangnya setiap hari Minggu pagi. Dan juga itu kami juga mengajak, kayak di Menggala itu Kak, terkenal namanya MU. Nah, kami juga kadang-kadang minta tolong, ya namanya kita juga guru PJOK Kak. Ya sepak bola mungkin kita bisa tahu beberapa teknik, cuman kadang-kadang saya minta tolong sama, kebetulan juga pelatih Kak saya minta tolong sama klub MU itu, dari MU juga. Mungkin saudara kakak juga sih, Andika. Siap, luar biasa. Tolong sama beliau, kita tolong. Oke, terima kasih Kak Henry, luar biasa komunitas belajarnya dipertahankan dan ditingkatkan karena sudah berkelanjutan, dan alhamdulillah di room saya ini sudah ada komunitasnya. Ini yang saya bilang kakak-kakak, kurikulum mereka kita sudah hampir 5 tahun. Ibaratnya untuk komunitas belajar itu sudah, saya rasa sudah ada semua sekolah, tetapi ada beberapa sekolah mungkin
ada gurunya yang belum mengetahui apa sih komunitas belajar, ternyata itu asing. Oh, ternyata setelah mengenal PKG PJOK, oh ini komunitas belajar. Tapi besok ketika kakak itu ke sekolahan, ternyata sekolah kita sudah ada. Cuma saya lupa apa namanya gitu ya kakak-kakak. Semangat, terima kasih kak. Selanjutnya Kak Kania, silakan untuk Kak Kania berbagi komunitas belajar. Apa komunitas belajarnya? Kombel SD Sidorejo beraksi, luar biasa ini beraksi. Sama dengan nama komunitas belajar saya Kak. Sekolah saya Jadi beraksi. Seperti yang kakak bacakan tadi, yaitu Kombel di sekolah saya, yaitu Kombel SD 1 Sidorejo beraksi. Untuk apa saja kegiatan perancaan dalam program KBS-nya itu ada banyak banget Kak di sini. Karena yang dituntut untuk mengikuti KBS di sini kita dikhususkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Dan seperti yang kakak bilang tadi pas Kak Henry lagi ngomong tuh, yaitu di sini tidak ada murid yang dipaksakan, tapi kita memberikan pilihan. Contohnya, untuk KBS untuk di sekolah kita ini ada olahraga, tari, pramuka, ekskul membaca, rohis, dan P5. Nah, untuk kegiatannya tersebut, untuk hari Selasa itu ekskul tari, rohis hari Rabu, olahraga itu hari Kamis, pramuka itu hari Jumat, membaca itu hari Senin dan hari Senin, Rabu, dan Kamis. Tapi dikhususkan untuk kelas 1 dan 2 yang belum bisa membaca. Itu dilakukan di jam 10, dikarenakan kelas 1, kelas 2 itu jam setengah 10 itu sudah pulang. Jadi melakukannya setelah pulang sekolah langsung ekskul di hari tersebut. Terus untuk pelaksanaan P5-nya itu di hari Jumat. Kalau pramuka itu di hari Jumat tapi di jam 2, tapi kalau P5 setelah senam pramuka. Jadi anak tidak diwajibkan, tetapi mereka mencari kegiatan sendiri dan dibatasi per anak itu hanya boleh mengikuti kegiatan dua kegiatan biar tidak anak itu tidak tertekan atau banyak banget kegiatannya, tetapi dituntut untuk aktif dalam pembelajaran seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Kania, luar biasa. Komunitas belajar di sekolahnya sudah berkelanjutan Kak Kania ya. Diharapkan terus ditingkatkan tetap untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik ya Kak Kania, luar biasa. Lanjut Kak, saya izin stop share screen. Ini kalau dibaca semua kemungkinan waktu kita ya kakak-kakak ya. Ini luar biasa, pemahaman kakak-kakak semua dalam kegiatan. Saya sudah lihat Kak Yesi sudah berkelanjutan. Kalau sudah berkelanjutan ini sudah terarah, terukur, dan terencana kegiatan tersebut. Nah ini, Kak Fauzi sudah ada P5, kemudian pramuka, P5 literasi, pramuka, ekskul, Kak Willy. Saya yakin dan percaya kalau sekolah Kak Willy, ya ini senior-senior yang luar biasa dalam kegiatan. Kak Heavy, Kumar, program sekolah, mengoperasikan AFAR, dan lain sebagainya, luar biasa ini. Saya baca-baca ini. Keren sekali kakak-kakak. Mantap. Oke, saya izin stop share screen yang ini. Oke, kakak-kakak, kita lanjut. Oke, nah ini dia menganalisis fase perkembangan komunitas belajar yang kita lakukan tadi kakak-kakak. Nah ini apakah sudah inisiasi ini ada skornya 3, kemudian implementasi, kemudian berkelanjutan, luar biasa kakak, ini sudah skor 5. Kalau sudah berkelanjutan sudah skor 5. Kalau seperti Kak itu tadi sudah inisiasi ya, jadi skor 3. Jadi bagaimana kakak Masni tadi nanti membuat suatu komunitas belajar di satuan sekolahnya. Saya harapkan, harapan saya ya,
Kak Masni mempunyai suatu komunitas belajar yang sudah berkelanjutan. Gitu ya kakak, terima kasih. Lanjut kakak-kakak. Mari berbagi praktik baik tentang komunitas belajar sekolah. Bagaimana kakak-kakak menghubungkan antara aset yang dimiliki suatu sekolah dengan merancang program yang akan dibuat. Ini tujuh aset kita yang seperti kita data kemarin kakak-kakak untuk membuat suatu SEM ya kakak-kakak, yaitu manusia, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan, kemudian finansial. Itu aset-aset. Kemudian mari berbagi kakak-kakak dalam praktik baik kita, yaitu di suatu komunitas belajar sekolah, apakah apa saja inovasi yang telah kakak-kakak lakukan untuk melakukan memperdayakan Kombel sebagai wadah pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kapan KBS kakak dapat dikatakan sukses ya kakak-kakak. Kemudian ini ada 7 modal aset yang seperti disebutkan tadi, modal manusia, sosial, politik, lingkungan, agama, dan finansial. Sebelum kakak-kakak membuat suatu KBS, kakak-kakak menganalisis dulu 7 kemampuan yang dimiliki sekolah, merupakan modal utama sekolah kakak-kakak. Setelah melakukan sesi tetap maya pada kekuatan pemahaman 1, hal baru apa yang kakak-kakak dapatkan ya, saya harapkan ini ya kakak-kakak dapat membentuk, bagi yang belum, dapat membentuk suatu KBS, komunitas belajar sekolah secara berkelanjutan gitu kakak-kakak. Apa hal yang menjadi kekuatan atau kelemahan kakak-kakak dalam mengembangkan rencana program pada KBS tersebut. Mungkin ada kelemahan dan kekuatan, nanti kakak-kakak melakukan refleksi ya kakak-kakak di dalam LMS. KBS dapat diperdayakan secara efektif sebagai wadah berkolaborasi, saling memikul tanggung jawab kolektif dilaksanakan secara utuh dengan tujuan yang jelas, terukur, dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil pembelajaran peserta didik. Jadi dampaknya kepada peserta didik seperti Kak Henry tadi, melakukan ekskul sepak bola ya, dampaknya kepada peserta didik seperti apa? Peserta didik akan mampu menjadi atlet pemain bola yang insya Allah handal gitu. Seperti Kak Dwi tadi, ada kegiatan literasi di sekolah. Nanti siapa tahu nanti next ke depan anak itu akan menjadi jurnalis gitu ya kakak-kakak. Terima kasih, kegiatannya sangat luar biasa. Kemudian ada 3 ide besar ini, kemudian ada 4 pilar, ada di LMS semua kakak-kakak. Kemudian ada 5 dimensi juga. Kemudian kakak-kakak komunitas belajar di sekolah, KSB, apa tujuan membentuk komunitas belajar sekolah? Seperti yang sudah kita jawab tadi kakak-kakak di link Padlet. Oke, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya komunitas belajar sekolah serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar untuk mengembangkan KBS. Kemudian rencana program kegiatan KBS tersebut. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktu yang sangat luar biasa kakak-kakak siang hari. Seharusnya ini waktunya istirahat, tetapi digunakan untuk thalabul ilmi, kita mencari ilmu. Insya Allah apapun yang kita dapatkan, kegiatan kita dapatkan, berdampak pada peserta didik kita. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya izin stop share screen. Silakan kakak-kakak untuk off cam, on cam. Sudah saya kirim sama itu, sama siapa? Sonia. Cek ya. Dia lagi ngesay. Oke, terima kasih kakak-kakak. Silakan on cam kak, kita foto bersama kak. Kak Meli lagi di jalan. Hati-hati di jalan Kak Meli. Oke. Kayaknya lap-lap ya. Siapa yang kira-kira bisa moto? Halo Patri, ada yang gak nanyain aku ya sama buku. Oke, lap-lap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gini, Cabi ya. Gimana Cabi? Oke, siap. 1, 2, 3.
Oke. Ya Satu, dua, Allah. tiga. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak terjadi halangan suatu apapun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.